Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arrofianto Felmi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit perhitungan saya terkait tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistika Pendidikan. Di sini saya mengambil data dari observasi ukuran songkok anggota UKM Kerohanian IAIN Kediri yang mengikuti acara majelis. Itu ada satu foto dari kegiatan. Kemudian saya memperoleh beberapa nama dan ukuran songkok. Ada Rauf ukuran songkok 5, Abid 6, Alwi 6, Wafa 8, Taufik 8, Nuril 6, Faiz 7, Ali 6, Idris 7, Ulum 8, Fatih 6, Afif 6, Ilham 7, Irsyad 6, Afnan 10. Dengan rincian ukuran songkok 5 frekuensi 1, ukuran songkok 6 frekuensi 7, ukuran songkok 7 frekuensi 3, ukuran songkok 8 frekuensi 3, ukuran songkok 10 frekuensi 1 dengan jumlah total 15. Kemudian masuk ke nomor 2 mengenai data kelompok. Sebelum kita menghitung beberapa data kelompok, yang pertama kita mengurutkan data dari yang terkecil menuju yang terbesar. Di situ tertulis dari yang terkecil adalah 5. Kita coba cek di atas data tunggal, ya benar 5 data terkecil. Kemudian 6 sebanyak 7 kali, kemudian 7 sebanyak 3 kali, kemudian 8 sebanyak 3 kali, dan terakhir 10. Itu. Kemudian yang kedua adalah menentukan range atau jangkauan. Rumusnya adalah nilai maksimal data dikurangi nilai minimal. Di situ tertulis nilai maksimal adalah 10 dikurangi nilai minimal adalah 5, sama jadi adalah jadi 10 kurangi 5 sama dengan 5. Itu adalah jangkauannya. Kemudian kita menentukan banyak kelas. Rumusnya adalah 1 plus 3,3 log n. Nah, di situ n-nya adalah 15. Maka kita sebelum menghitung semuanya, kita mengetahui dulu log 15. Kemudian dikali 3,3, kemudian tambah 1, dan hasilnya 4,881 dibulatkan menjadi 5. Kemudian kita menentukan panjang kelas atau interval. Rumusnya adalah R per K. R itu jangkauan tadi dibagi banyak kelas. Jangkauan tadi 5 dibagi banyak kelas, 5 sama dengan 1. Kemudian ujung bawah kelas pertama adalah 5. Alternatifnya yaitu 5, 4, 3. Maka batas bawah kelasnya adalah 4,5, 3,5 dan 2,5. Kemudian kita menentukan batas bawah kelas pertama. Itu rumusnya adalah ujung bawah dikurangi setengah. Ujung bawahnya 5 dikurangi setengah sama dengan 4,5. Kemudian ada 4 dikurangi setengah sama dengan 3,5. Kemudian 3 dikurangi setengah sama dengan 2,5. Kemudian kita menentukan batas atas kelas pertama. Rumusnya adalah batas bawah ditambah P. P itu panjang kelas. Nah, di situ tertulis 4,5 plus 1 sama dengan 5,5, kemudian
3,5 plus 1 sama dengan 4,5. Kemudian 2,5 plus 1 sama dengan 3,5. Kemudian kita menentukan ujung atas kelas pertama dengan rumus batas atas dikurangi setengah. Jadi tertulis 5,5 dikurangi setengah sama dengan 5, 4,5 dikurangi setengah sama dengan 4. Kemudian yang terakhir 3,5 kurangi 0,5 atau setengah sama dengan 3. Itu. Kemudian kita menentukan nilai tengah atas. Nilai tengah atas rumusnya adalah batas atas kelas pertama yang paling terkecil ditambah ujung atas kelas pertama dibagi 2. Di situ tertulis 2,5 plus 3,5 per 2 sama dengan 6 per 2 sama hasilnya adalah 3. Kemudian kita menentukan frekuensi kelas pertama. Bisa dilihat di tabel distribusi frekuensi itu frekuensi kelas pertamanya adalah 1. Benar ya. Dan itu tabel distribusi frekuensinya seperti itu. Interval kelas 1 sampai 5, batas kelasnya 0,5 sampai 5,5. Nilai tengahnya 3, frekuensi 1. Kemudian yang kedua 6 sampai 10, batas kelas 5,5 sampai 10,5, nilai tengah 8, frekuensinya 14. Totalnya 15. Kemudian kita masuk nomor 3, itu menghitung lanjutannya dari data kelompok. Yang pertama kita menentukan rata-rata. Untuk menghitung rata-rata kita harus untuk memudahkan kita harus membuat tabel ya, semacam tabel untuk mengetahui frekuensinya, mengetahui nilai tengah dan lain-lain. Nah, rumusnya rata-rata adalah sigma frekuensi dikali nilai tengah per sigma frekuensi. Di situ diketahui sigma frekuensinya sama dengan 15 dan sigma nilai tengah sigma frekuensi dikali nilai tengah sama dengan 115. Maaf, itu kurang frekuensi, kurang F lambangnya. Untuk frekuensi harusnya sigma frekuensi dikali nilai tengah sama dengan 115. Itu kurang F, mohon maaf. Kita masukkan ke rumusnya tadi kan untuk rata-rata sigma frekuensi dikali nilai tengah itu 115 dibagi sigma frekuensi sama dengan 15, jadi hasilnya 7,6 untuk rata-ratanya. Kemudian yang kedua kita menghitung median. Untuk rumus median sendiri adalah tepi bawah kelas median ditambah setengah N kurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median dikali interval kelas median. Di situ diketahui tepi bawahnya 5,5. Kemudian frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median adalah 1. Kemudian frekuensi kelas mediannya adalah 14 dan intervalnya 5. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus untuk TB nya 5,5 ditambah, kenapa kok 5,5? Di situ kan antara 5 dan 6, jadi tengah-tengahnya adalah 5,5 seperti itu. 5,5 ditambah
setengah n nya 15 dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median sama dengan 1 per frekuensi kelas median sama dengan 14 dikali 5. Kemudian diketahui lagi sama dengan 5,5 ditambah 6,5 dibagi 14 dikali 5, hasilnya adalah 7,8. 7,8 terletak pada kelas interval 6 sampai 10. Kemudian kita masuk yang ketiga adalah modus. Modus rumusnya adalah tepi bawah kelas modus ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya atau D1 per D1 ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya atau D2 dikali interval. Di situ diketahui untuk tepi bawah kelas modusnya adalah 5,5 ditambah D1 nya 13 itu diperoleh dari 14 min 1 13 mohon maaf, saya ulangi lagi untuk perhitungan modus. Jadi modus itu rumusnya adalah tepi bawah kelas modus ditambah D1. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya per D1 plus D2. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya dikali interval kelas I. Nah, diketahui tepi bawah kelas modusnya adalah 5,5. Kemudian ditambah D1 itu diperoleh dari 14 dikurangi 1 13 per D1 per 13 tambah 14 dikali 5, kemudian baru ditambahkan 5,5, hasilnya adalah 7,90. Kemudian kita menghitung jangkauan. Jangkauan itu seperti tadi ya, rank atau yang awal tadi, yaitu rumusnya nilai maksimal dari nilai tengah dikurangi nilai minimal. Nah, di situ tertulis nilai maksimalnya 8 dikurangi nilai minimalnya adalah 3 sama dengan 5 hasilnya. Kemudian kita masuk ke simpangan rata-rata. Untuk simpangan rata-rata rumusnya adalah sigma frekuensi dikali nilai tengah min rata-rata per frekuensi. Nah, di situ diketahui untuk frekuensi dikali nilai tengah min rata-rata hasilnya adalah min 41, kemudian dibagi jumlah frekuensi totalnya adalah 15 dan hasilnya min 2,73. Kemudian untuk varians sebelum kita memasuki rumus kita sebaiknya membuat tabel dulu untuk mengetahui berapa numerik dari, misalnya dari nilai tengah akar 2, kemudian frekuensi dikali nilai tengah itu berapa, kemudian frekuensi dikali nilai tengah kuadrat itu berapa, seperti itu, agar untuk memudahkan kita ketika menghitung dan memasuki rumus.
Dan untuk rumusnya sendiri adalah untuk varians rumusnya S kuadrat sama dengan sigma frekuensi dikali nilai tengah pangkat 2 dikurangi frekuensi dikali nilai tengah kuadrat dikali sigma frekuensi, kemudian dibagi frekuensi min 1 sama dengan di situ diketahui untuk frekuensi dikali nilai tengah pangkat 2 sama dengan 12.553, kemudian dikurangi 115 kuadrat itu adalah jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah, kemudian dibagi 15 itu adalah jumlah frekuensi, kemudian dibagi 14 dibagi 14 itu adalah jumlah frekuensi dikurangi 1. Kemudian untuk menghitung lagi adalah yakni diketahui 12.553 dikurangi 881,66 per 14 sama dengan 11.671,34 per 14 sama dengan 833,66. Nah, kemudian untuk simpangan baku rumusnya adalah S sama dengan akar S kuadrat itu diambil dari varians tadi, yaitu akar dari 833,66 sama dengan 28,87. Nah, itu hasil dari simpangan baku. Nah, kemudian untuk membuat histogram dan poligon itu adalah kita mengikuti data yang ada di awal tadi. Maksudnya kita terpacu dari data awal. Itu contohnya seperti untuk yang histogram itu. Sebelum kita kita menentukan histogramnya, perlu diketahui untuk yang di sebelah kiri atau sebelah kiri yang angkanya 876543210 itu adalah frekuensinya, dan untuk yang bawah yang angkanya 45678 sampai 11 itu adalah ukuran atau nilai. Nah, di situ tertulis untuk ukuran 5 frekuensinya 1, untuk ukuran 6 atau nilai 6 itu frekuensinya 7, kemudian untuk ukuran 7 frekuensinya 3, untuk ukuran 8 frekuensinya 3, untuk ukuran 10 frekuensinya 1. Itu sama dengan data awal. Nah, untuk poligon sendiri juga kurang lebih hampir sama, sama dengan histogram seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.